Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan maha kuasa, yang berdaulat, yang mengasihi kami. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Terima kasih buat hari yang baru dan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 18 ayat 19-20. Tertulis demikian, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, Helen Keller pernah mengatakan, "Alone we can do so little, together we can do so much." Sendirian kita dapat melakukan sedikit, tapi bersama-sama kita dapat melakukan lebih banyak. Sebuah bangunan yang dikerjakan sendirian akan selesai dalam jangka waktu lebih lama daripada bila dikerjakan dengan banyak orang. Ingatlah Nuh yang membangun bahtera dalam jangka waktu 100 tahun karena jumlah orang yang terbatas dalam membangunnya. Seandainya lebih banyak orang yang bekerja bersama-sama, bahtera itu akan selesai lebih cepat. Sendirian dapat melakukan hanya sedikit, tapi bersama-sama dapat melakukan lebih banyak. Dalam hal berdoa pun ada prinsip yang berlaku seperti ini. Ketika ada kebersamaan dalam doa, maka hasilnya akan lebih luar biasa. Namun bukan sekedar lebih banyak orang yang berdoa, tapi yang terpenting dan terutama adalah kesepakatan, kesatuan hati dalam berdoa. Dalam Matius 18 ayat 19-20 ini tertulis, "Dan lagi aku berkata kepadamu," aku di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Ayat ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh atau tidak bisa berdoa sendirian. Bukan pula berarti bahwa doa seorang diri tidak efektif. Tidak demikian, saudara. Namun maksud perkataan Tuhan di sini hendak menekankan pentingnya doa yang dipanjatkan secara bersama-sama dalam kesepakatan, dalam kesatuan hati, minimal oleh 2 orang, dan itu akan menghasilkan jawaban. Kadangkala dalam rumah tangga, suami dan istri berdoa bersama, tapi pikiran suami berbeda dengan pikiran istri. Tidak ada kesepakatan dalam rencana, tidak ada kesatuan hati dalam tujuan dan permohonan doa. Seringkali terjadi kita merasa tidak perlu berdoa bersama, sehingga dalam keluarga suami berdoa sendiri, istri berdoa sendiri, anak-anak berdoa sendiri. Hal seperti ini sebaiknya tidak terjadi. Doa pribadi memang penting dan perlu dilakukan, namun doa bersama-sama juga adalah hal yang sangat diperlukan. Suami dan istri harus sehati supaya doa tidak terhalang. Dalam keluarga, ketika berdoa bersama, juga harus sehati supaya doa tidak terhambat. Dan dalam komunitas, hendaknya juga ada kesatuan ketika berdoa bersama, sehingga mujizat Tuhan itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara berdoa bersama dalam kesepakatan dengan pasangan hidup saudara, dengan suami atau istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, atau dengan orang-orang dalam komunitas pelayanan? Adakah suatu rencana yang nampaknya begitu besar dan begitu sulit untuk dicapai,
Adakah pergumulan yang begitu berat yang sedang dihadapi? Adakah sakit penyakit yang sedang dialami? Mari ambil tindakan untuk berdoa dalam kesepakatan. Ajaklah keluarga kita bersama-sama berdoa. Minta kepada Tuhan dengan kesatuan hati dan dalam ketekunan. Sampaikan doa dalam namanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan Allah pencipta dunia ini. Dan alamilah mujizat jawaban doa yang ajaib dari Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kita percayai janji Tuhan dan kita alami janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan setiap kami untuk berdoa dalam kesepakatan, berdoa dalam kesatuan hati. Kami menyadari bahwa terkadang kami tidak sehati dalam berdoa. Kami tidak bersepakat bersama-sama. Dan terkadang di antara kami juga tidak berdoa bersama-sama. Tidak ada mezbah dalam keluarga. Kami mengerti firman-Mu saat ini dan kami mau berdoa bersama. Kami mau bersepakat, kami mau bersatu hati. Meminta kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau menjawab setiap doa-doa kami yang kami naikkan dengan kesatuan hati. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Dan kami alami, termanifestasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kami semua, menjadikan kami berhasil, dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, membangkitkan semangat yang putus asa, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama, nama Tuhan Allah kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.